spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Modul IVF Jakarta, Bunda International Clinic. Kali ini saya akan menjawab kembali masalah yang sering ditanyakan oleh pasien, yaitu masih seputar sperma. Apakah makanan-makanan tertentu bisa membantu meningkatkan kualitas sperma atau bisa membantu memperbanyak jumlah sperma sehingga akan meningkatkan peluang untuk hamil. Jadi sehari-hari sering pasien menanyakan apakah makanan tertentu, yaitu misalnya toge atau madu atau daging atau makanan-makanan yang mengandung vitamin E bisa meningkatkan kesuburan pria, terutama dalam arti meningkatkan jumlah maupun kualitas sperma. Itu yang paling banyak ditanyakan. Kita mengetahui bahwa pada pasangan infertil atau pasangan yang memiliki masalah kesuburan, kedua suami maupun istri harus diperiksa. Nah, pada suami yang biasanya kita periksa adalah yang disebut analisa sperma untuk melihat apakah spermanya ada atau jumlahnya kurang atau gerakannya kurang atau bentuknya yang kurang daripada standar normal, sehingga peluang untuk bisa menghamili secara alami akan menurun. Nah, banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi kualitas atau jumlah sperma. Tetapi sayangnya sebagian besar masalah ataupun kelainan pada sperma tidak ada ditemukan penyebab yang jelas. Artinya tidak diketahui kenapa spermanya, apakah jumlahnya kurang, apakah gerakannya kurang, atau kenapa gerakannya berputar-putar misalnya, ataupun kenapa bentuknya normal, karena sperma itu diproduksi jutaan, sehingga sulit untuk mengetahui pasti penyebab kalau ada kelainan. Memang sebagian kelainan pada sperma itu bisa ditemukan penyebabnya. Apakah masalah kromosom, jadi kromosom itu memang sudah bawaan sehingga produksi sperma akan terganggu. Apakah masalah hormonal, misalnya hormonnya kurang sehingga produksi sperma juga terganggu. Masalah infeksi, masalah kelainan bawaan, misalnya saluran spermanya tidak terbentuk. Ada beberapa masalah pada kelainan sperma yang memang bisa kita ketahui, tapi sebagian lagi kita tidak bisa mengetahui dan pasti. Faktor-faktor resiko juga sering memang bisa ditemukan. Artinya faktor resiko kalau ada bisa mengganggu jumlah maupun kualitas sperma, tapi bisa juga tidak. Tapi tentunya kalau spermanya ada kelainan, maka faktor resiko ini tentunya idealnya harus dikurangi atau dihilangkan. Yang dimaksud faktor resiko seperti kegemukan misalnya, tentu akan mengganggu produksi sperma, kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, mungkin kebiasaan minum kafein seperti kopi, teh yang berlebih, tentunya itu merupakan faktor risiko sperma bisa terganggu. Tetapi apakah makanan-makanan tertentu bisa memperbaiki jumlah maupun kualitas sperma pada keadaan spermanya kurang atau kualitasnya kurang, ataupun pada sperma normal akan menambah kualitas ataupun menambah daya sperma untuk pembuahan? Sampai sekarang belum ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentu untuk kesehatan secara umum, setiap orang harus makan yang sehat, artinya yang memenuhi syarat atau yang seimbang, artinya memang cukup karbohidrat,
cukup protein, paling tidak 30% dari yang kita makan ada protein, juga cukup lemak dan ada vitamin dan mineral. Makanan yang seimbang tentu dibarengi dengan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, secara umum akan memperbaiki atau mempertahankan fungsi organ-organ apapun di tubuh kita, termasuk organ yang memproduksi sperma, yaitu testis atau buah zakar. Sehingga tentu diperlukan atau lebih baik mengkonsumsi makanan yang sehat, yang seimbang untuk menambah atau memperbaiki fungsi antara lain buah zakar, sehingga demikian produksi spermanya juga akan baik, akan berkualitas. Tapi tidak ada makanan yang secara khusus akan menyebabkan peningkatan jumlah sperma atau peningkatan kualitas sperma. Kalau ada penyebab yang bisa diketahui sehingga spermanya menjadi kurang jumlahnya atau kurang kualitasnya, maka harus diperbaiki penyebab tersebut. Tapi kadang penyebab yang ada pun tidak bisa diperbaiki, sehingga tentu kualitas atau jumlah sperma tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu, pada umumnya pada pasangan suami istri yang sulit hamil, kita tidak banyak melakukan upaya untuk memperbaiki sperma, karena dengan teknologi kita bisa memanfaatkan sperma dengan cara-cara atau teknik-teknik tertentu seperti inseminasi, bayi tabung. Bayi tabung itu pun dengan teknik ICSI hanya diperlukan 1 sperma untuk bisa membuat sel telur, atau kalau sperma tidak ada kita bisa melakukan semacam operasi TSE, yaitu mengambil sperma dari buah zakar atau MESA atau PESA juga untuk mengambil sperma dari saluran sperma, sehingga sebenarnya dalam program kesuburan tidak pernah ada masalah pada sperma. Jadi tidak banyak dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki sperma. Jadi banyak mitos yang menyebabkan pasangan suami istri atau suami umumnya merasa banyak makanan atau obat-obatan tertentu yang bisa meningkatkan sperma, tetapi sebenarnya belum ada bukti secara baik. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pemahaman terutama suami mengenai makanan ataupun obat-obatan tertentu dalam hal untuk memperbaiki jumlah maupun kualitas sperma. Jangan lupa subscribe, salam doa dan spirit.